أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalimat yang senantiasa kita ucapkan karena kita ini makhluk lemah dan Allah yang memiliki segalanya. Tiada kata yang pantas kita ucapkan untuk menunjukkan hal tersebut kepada zat yang maha mengatur alam semesta, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir kita, tafsir surah Al-Ahzab. Pada sekarang kita menginjak pada surah Al-Humazah. Al-Humazah. Surah ini Allah Subhanahu wa taala buka dengan kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun. Wailun itu ada dua makna. Makna yang pertama artinya kehancuran, kebinasaan, kecelakaan. Dan ini merupakan yang pasti terjadi karena yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Wailun. Makna yang kedua, wailun itu maksudnya adalah lembah di neraka. Jadi orang yang melakukan humazah dan lumazah dan alladzi jama'a malahu wa addada, nanti kita bahas ke sana, akan berada di lembah neraka. Itu makna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Surat yang Allah buka dengan wailun itu ada dua. Yang pertama yang sedang kita bahas, wailul likulli humazatin lumazah. Yang kedua, surat apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Dibuka ya. Dan ternyata ketika kita lihat, ketika Allah buka dengan wailun, ternyata yang dimaksud itu dosa terhadap orang lain. Ada kaitannya dengan orang lain. Berbeda dengan fawailul lil musallin, gitu ya. Celakalah orang yang salat. Itu dalam surat Al-Maun yang sudah dibahas. Itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ada di tengah-tengah surat. Tapi surat yang dibuka dengan kata wailun itu ada kaitannya dengan orang lain. Nah, kalau dalam surat ini kaitannya apa? Kaitannya kehormatan orang lain itu dia jatuhkan. Kalau di Al-Mutaffifin apa kaitannya? Hak orang lain diambil. Takarannya kurang, timbangannya kurang. Harusnya 1 kilo, ini kurang dari 1 kilo. Harusnya 2 kilo, ini 1,5 kilo dengan orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, darah. Kata Rasulullah di hadis lain, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah shalah. Yang pertama dihisab adalah salat dari amalnya seorang hamba. Wa awwalu ma yuqta bainan nas fil dima. Dan awal yang pertama kali diputuskan adalah tentang darah. Jadi kalau dosa atau amalan yang langsung dengan Allah itu salat yang pertama dihisab. Dan amal yang pertama diputuskan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah. Makanya darah itu tidak boleh ditumpahkan. Nah, sekarang orang-orang Palestina, ya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang
kejam. Bilal kafirin wa dzalimin, orang-orang kafir, orang-orang zalim. Dengan mudahnya mereka menumpahkan darah. Orang Palestina, Hamas itu nggak ofensif tapi defensif. Orang Islam dari dulu itu defensif. Tapi mereka kejam. Bukan hanya prajurit yang mereka bunuh, tapi anak kecil, para wanita. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa amwalakum harta. Nah ini kaitannya dengan mutafifin tadi. Hak orang lain walaupun 1 ons, 100 gram, itu hak orang lain harus diberikan. Alladzina idza ta'u 'alan nasi yastawfun wa idza ta'uhum aw wazanuhum yusirun. Ari nimbang manehna meuli ka batur cik atuh tambahan ulah sakilo deui gitu ya. Tapi ketika dia menjual, dia ngurangi. Harusnya dia orang yang beli dapat. Nah, yang ketiga adalah a'radhum, kehormatan. Kehormatan itu bisa dijatuhkan dengan apa? Salah satunya adalah humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Humazah itu pengumpat, lumazah itu mencela. Apa bedanya? Bedanya sama-sama menjatuhkan, sama-sama mencela. Namun yang pertama itu kaitannya dengan raga. Yang kedua itu kaitannya dengan lisan. Jadi ternyata mencela itu ada yang pakai raga, ada yang pakai lisan. Contoh pakai raga, ya. Kalau memuji ya, jempol, itunya. Kalau meledek, wah kamu gini. Padahal lisannya tidak berbicara, tapi jempolnya ke bawah. Itu kan ciri orang meledek, jelek. Atau di Amerika sana atau di Barat itu kan ada yang mengacungkan jari tengah ya. Nah, itu juga dengan raga dalam rangka mencela. Kemudian lumazah dengan lisan. Dan sekarang peluang untuk berkata-kata itu sangat besar karena dibukanya media sosial. Ada YouTube, ada Facebook. Nek berkomentar teh babari kayak nama. Beda jeung kamu gitu. Nama bahkan sampai tersimpan. Bahkan lebih kejam karena ada rekam jejak. Oh, dulu kamu ngomong seperti ini. Hanya dilihat lagi ke status-status yang kita update, yang kita posting, cuitan-cuitan. Barangkali ada yang menghina. Karena terkadang orang itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, merasa dirinya baik, merasa saya sudah baik. Ya, ada 4 hal, ada 4 cara bagaimana kita itu menilai diri kita ini baik atau buruk. Yang pertama itu minta nasihat guru. Kita punya guru, kita minta nasihat beliau. Wahai guruku, coba nasihat ya. Nah, gurunya tahu. Apalagi yang bertahun-tahun ya. Kalau ulama dulu kan berguru itu sampai meninggal, sampai gurunya meninggal. Dulu ulama dulu. Oh, kamu jangan gini, kamu jangan gini. Kamu jangan gampang emosian. Kamu harus jaga lisan kamu, pandangan kamu ya. Nasihat. Kemudian yang kedua, cari teman yang bisa menasihati. Kata Rasulullah kan, "Wa idza stansohaka fansohu." Ketika ada orang yang minta nasihat, nasihati. Coba. Ada yang berteman 1 tahun, 2 tahun, ya. Kuliah 4 tahun, manyawe tak apal itu karakter ya, apalagi satu kamar, misalkan satu kos. Minta nasihat. Jangan hanya minta bagaimana tata cara bisnis supaya untung terus. Itu kaitannya dengan dunia terus. Walaupun itu pun boleh. Tapi ini dalam memperbaiki diri. Terkadang kita itu tidak melihat. Ya, sehingga kancing aja. Ini kancingan, ini kan kita merasa itu sudah dikancing. Ketika keluar, orang lain yang lihat, ternyata kancingnya bukan, dan sletingnya bukan, ya. Orang lain yang lihat, kadang ngegantung gitu ya, kancing teh.
Ada wanita yang pakai kerudung, buru-buru terbalik, itu kerudungnya terbalik. Orang lain yang lihat. Makanya yang ketiga, gaul. Cara untuk menilai diri ini sudah baik atau belum? Coba bergaul dengan yang lain. Karena orang yang baik, kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu adalah orang yang bercampur dengan orang banyak. Dan dia sabar atas gangguan mereka. Karena yang namanya bercampur, bertetangga, bersosial, itu pasti ada gangguan. Dan kata Rasulullah yang paling baik adalah yang mana bisa bersabar atas gangguan mereka. Kemudian yang keempat, terkadang kita juga harus ambil manfaat dari lawannya. Karena ini babaturan makan biasa ya, minta nasihat ya sudah, tidak ya, kadang ada canggung ya. Tapi juga di mana teman itu yang paling tahu. Tapi kalau misalkan malu terhadap teman, terkadang musuh pun itu bisa ada manfaat yang bisa kita dapat dari musuh. Yang namanya musuh kan pasti ke kita itu terus-terusan menghujam, maredom terus ya, yang namanya musuh. Cuma mungkin ada dari yang mereka lempar gitu ya, dari musuh atau lawan kita, itu ada sisi yang bisa kita ambil manfaatnya. Oh mungkin saya itu omongannya nyelekit tapi tidak sadar. Kadang ada ya orang itu suka ngomong itu nyelekit, karena sudah terbiasa nyelekit, dia tidak sadar. Maka yang tahu siapa? Mungkin temannya. Kalau temannya malu untuk berkata, mungkin musuhnya. Musuhnya nanti bilang lewat surat kaleng misalkan, lewat atau langsung ya, atau lewat media sosial. Nah kita introspeksi di sana. Ya. Makanya ada istilah kritik itu membangun. Kritik itu membangun. Kalaupun dari musuh yang datang pada kita itu menyakitkan hati kita, tapi mungkin di sanalah ada manfaat yang bisa kita ambil. Ya. Makanya ada istilah, ya, idza ramakan nas bil hijar. Apabila orang-orang melemparmu dengan batu, fa'batilkan hijar, maka kumpulkan batu tersebut. Pulang di balik deh, kumpulkan batu tersebut. Lempar ke batu bata, kumpulkan batu bata. Wabni biha sulaman nahwan najah, dan bangun dari sana, dari batu yang kamu kumpulkan tersebut, itu jalan menuju kesuksesan, jalan untuk berubah. Karena kita itu berubah ya, karena dalam teori sosiologi orang itu bisa berubah itu dengan kritikan atau dengan istilahnya bagaimana sikap orang kepada kita. Bagaimana orang ini, nah di lemate beda aja nanti ke orang, oh mungkin kita punya salah, mungkin ada suatu hal yang tidak terasa kita menyakiti diri. Nah, di sana kita berintrospeksi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang muslim itu tidak boleh mumazatin mumazah. Maka sifat yang tercela pada surat ini yang pertama adalah mencela dengan raga. Yang kedua mencela dengan al-lisan, baik secara langsung atau tidak langsung ya, di luar. Bagaimana menggosip, menggibah, ya, menggibah temannya, apalagi sudah menyangkut kehormatan. Kemudian yang menyangkut fitnah ya. Dan itu semua adalah hal yang merupakan perilaku yang tercela dalam Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi jama'a malahu wa addana." Yang ketiga, sifat yang tercela dalam surat ini adalah yang mengumpul-kumpul harta dan menghitung-hitungnya.